Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Dan juga apa kabar untuk Taurus dan juga Crosswatcher? Semoga kabar baik, sehat selalu, dan semuanya dimudahkan ya. Terutama rezekinya dilancarkan juga. Buat kamu semuanya yang nonton video ini atau dengerin video ini, mudah-mudahan rezekinya semakin lancar, semakin berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk bacaan zodiak ya. Dan ini sudah masuk ke zodiak yang kedua. Setelah sebelumnya adalah Aries, sekarang kita masuk ke Taurus. Tidak menutup kemungkinan buat Crosswatcher juga silahkan untuk nonton video ini, karena siapa tahu kamu juga berhubungan dengan Taurus. Ada hal-hal yang berkaitan dengan Taurus, entah itu relasi kerja, teman baik, sahabat, saudara, atau juga mungkin pasangan kamu juga ya. Oke, jadi silahkan aja. Yang kita baca seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya di video Aries ya. Bacaan ini fokusnya pada karir, keuangan, asmara, dan kesehatan ya. Sekali lagi kita fokuskan pada karir, keuangan, asmara, dan juga kesehatan. Bagaimana situasi karir, kondisi keuangan, asmara, dan juga kesehatan Taurus kita bakal melihat. Dan seperti biasa ini ada dua deck kartu. Dan deck ini akan saya buka 5 kartu di baris atas, itu untuk yang single. Kemudian deck yang ini di baris kedua untuk yang couple atau yang berpasangan. Nah, untuk yang berpasangan ini bisa jadi buat kamu yang belum menikah atau juga buat yang sudah menikah ya. Dan ini untuk single terlebih dahulu. Oke, single silahkan merapat. Taurus single silahkan merapat. Kita akan melihat karirnya seperti apa, keuangannya bagaimana, asmaranya seperti apa, dan kesehatannya juga seperti apa. Sudah keluar pertama ada Five of Wands ya. Jadi ini Taurus untuk yang single. Taurus untuk yang single. Oke. Kita lihat, dan oh ya, video ini bersifat timeless ya teman-teman. Jadi kapan kamu nonton, kapanpun kamu nonton, video ini masih berlaku dan tidak ada batas waktunya. Dan juga bersifat general reading, tidak semuanya bakalan resonate, hanya sebagian-sebagian dari kamu. Kalau energi cocok boleh kamu teruskan, kalau tidak cocok ya ditinggalkan aja, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, siapa tahu menjadi bahan referensi buat teman-teman. Kalau misalnya kondisi dan situasinya sama, barangkali nanti akan mendapatkan advice yang juga sama, yang bermanfaat juga buat kamu. Jadi tidak menutup kemungkinan di luar Taurus pun Crosswatcher silahkan untuk melihat dan menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Oke, buat Taurus single maupun couple silahkan merapat di sini. Dan oh ya, buat teman-teman yang pengen konsultasi secara pribadi juga silahkan aja untuk merapat. Bisa chatting ke WA yang tertera dan kamu bisa langsung menghubungi ke saya. Bisa konsultasikan apa saja. Yang jelas bisa personal reading, terus kemudian bisa self healing. Self healing itu buat apa Mas Damar? Buat apa saja? Karena permasalahan itu pasti kan ada ya, permasalahan-permasalahan secara mental, fisik, psikis juga. Terus kemudian permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi, mungkin kamu sedang merasakan sesuatu permasalahan yang membuat kamu tuh tidak nyaman, permasalahan-permasalahan yang mungkin bikin kamu tuh bete atau bikin kamu tuh nggak ngerti harus bagaimana jalan keluarnya. Silahkan aja, saya membuka kesempatan untuk teman-teman bisa berkonsultasi langsung dengan saya. Dan tentunya nanti teman-teman bisa chat lebih dahulu ya, sebelumnya nanti kan akan diarahkan oleh admin untuk informasi-informasi lebih lanjut seperti apa, dan kamu tinggal ngikutin sesuai dengan petunjuknya. Oke teman-teman, untuk Taurus single, di sini ada Five of Wands, ada Devil, ada Six of Wands, ada Queen of Pentacles, ada Seven of Swords. Kita lihat dari karir dan keuangan ya, karir dan keuangan. Sepertinya Taurus untuk single di sini kamu perlu kerja keras lagi. Di karir kamu sepertinya kamu ada konflik-konflik dengan istilahnya dengan atasan kamu, dengan rekan kerja kamu. Itu buat kamu yang mungkin kerja di kantor, di instansi, di sekolahan, di perusahaan dan sebagainya.
Tapi tidak menutup kemungkinan buat kamu yang mungkin berwira swasta, bekerja sendiri gitu ya, jadi independen tanpa harus ngikut orang lain atau perusahaan, sebenarnya sama saja gitu loh. Karena bagaimanapun kamu juga akan di situ ada relasi, kamu terhubung dengan orang lain juga, seperti itu. Atau mungkin bisa jadi sih memang nggak ada hubungannya sama orang lain gitu kan, karena mungkin kamu benar-benar bekerja sendiri, seperti misalnya online atau apa, tapi tetap aja sih saya pikir tetap ada hubungannya dengan orang lain gitu kan. Kalau misalnya online, bisa jadi kamu jualan online ya otomatis berhubungan dengan customer juga dan sebagainya. Tetap aja ada hubungannya dengan orang lain ya. Di sini ada semacam kendala-kendala kecil yang sepertinya harus kamu bereskan, karena kalau tidak itu juga akan berpengaruh ke keuangan kamu. Sejauh ini saya melihat untuk Taurus single sepertinya memang harus tetap ekstra kerja keras ya di tengah-tengah kondisi pandemi yang sampai sekarang katakanlah bisa dibilang masih ada. Jadi di sini kamu harus mengembangkan ide-ide kreativitas kamu, dan di sini kamu harus menyelesaikan pertikaian perselisihan pendapat, atau mungkin ada orang yang katakanlah punya tanggungan sama kamu ya, misalnya dia berhutang sama kamu dan kamu sepertinya sedang nagih dia misalnya, ya itu juga harus diselesaikan, harus dibicarakan dengan baik-baik. Saran saya dari kartu kedua di sini, jangan terpancing emosi, karena bagaimanapun gini teman-teman, kalau emosi yang dikedepankan gitu kan, itu juga akan merusak suasana, akan merusak persahabatan, akan merusak hubungan kamu dengan orang lain. Jadi kendalikan emosi kamu agar segala sesuatunya tetap bisa berjalan dengan baik. Karena kalau misalnya kamu mengedepankan emosi di sini, sepertinya nanti justru akan merusak hubungan kamu dengan orang lain. Apalagi kalau orang lain itu punya semacam kewajiban sama kamu, atau hutang, atau tanggungan apapun. Kalau misalnya hubungannya nggak bagus kan jadinya kan semakin repot ya kalau nagih-nagih ke dia. Nah di sini saya pikir kamu harus mengendalikan diri. Terus secara keuangan kamu juga boleh dibilang kalau untuk yang single cukupan ya. Jelek banget enggak, bagus banget juga belum, tapi sedang-sedang saja. Dan di sini kamu harus memperbaiki kondisi finansial kamu dengan segera ya. Artinya ambil keputusan secepat mungkin, kalau ada peluang-peluang, manfaatkan peluang itu sehingga kamu tidak terjebak ke dalam situasi yang gitu-gitu aja, stuck ya. Jadi kamu harus mengembangkan diri, harus lateral thinking ya, berpikir ke arah yang kreatif, ide-ide apa segala macam ya, kreativitas harus dikembangkan, harus dibangun gitu loh. Terus untuk yang single, saya melihat bahwa di asmara kamu di sini kan akan ada orang yang datang dalam kehidupan kamu ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di sini saya melihat akan ada datang orang. Jadi kalau misalnya kamu cewek, berarti di sini akan datang pria yang bertanggung jawab. Pria itu atau cowok itu sudah bekerja, dia sudah punya pegangan ya, katakan seperti itu, sudah punya semacam pendapatan yang bagus, katakanlah sudah settle, bekerja, sudah mapan, punya gaji bulanan lah, taruhlah seperti itu, yang jelas punya pendapatan yang pasti. Nah, itu buat kamu yang masih single ya. Terus kemudian di sini saya melihat bahwa dia tuh sosok orang yang bertanggung jawab ya, dia seorang yang yang supel, yang ramah, yang juga disukai banyak orang, dan sepertinya dia itu membawa sebuah kabar gembira buat kamu juga ya. Jadi artinya bahwa energi orang yang akan datang kepada kamu ini energinya cukup positif, energinya cukup bagus ya. Itu kalau dari asmara. Terus kalau misalnya kamu single sekarang ini, ada kedekatan dengan orang lain dan ternyata itu belum pasti, saya pikir jangan terjebak ke dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti gitu loh. Jadi kamu jangan bucin ya. Artinya kalau misalnya memang itu tidak pasti, ada orang yang dekat sama kamu tapi kok ternyata dia tidak memberikan kepastian yang jelas gitu ya, saya pikir juga buat apa ditunggu. Jadi lebih baik kamu membuka lembaran baru, membuka diri. Di sini akan ada datang orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi prinsipnya gini, buka hati, jadi bersihkan hati, bersihkan diri, kosongkan hati kamu. Karena ketika hati kamu sudah siap menerima
sesuatu yang Tuhan berikan, ya berarti Tuhan akan memberikannya segera. Sama seperti rezeki pun juga seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika rezeki kamu sudah berdoa, kamu sudah memohon, meminta kepada Tuhan, tapi ternyata kamu sendiri belum siap, wadahnya itu belum ada, ya otomatis rezeki itu bisa lewat ya, padahal sudah hampir datang ke kamu. Sama, jodoh pun juga seperti itu. Artinya apa? Kalau kamu masih terjebak ke dalam situasi masa lalu, kamu masih belum bisa move on, kamu masih energinya masih terikat dengan energi lama, otomatis jodoh atau seseorang yang sebenarnya sudah Tuhan datangkan, ya dia akan lewat gitu loh, dia akan lewat. Jadi kamu harus bersihkan diri, kosongkan hati kamu untuk siap menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan, dan dalam hal ini adalah jodoh ya. Jadi jodoh kamu. Oke. Terus sekali lagi, dia kalau misalnya kamu cewek, jodoh kamu berarti yang datang cowok. Saya melihat di sini dia termasuk orang yang sudah settle ya, sudah mapan. Single di sini bisa jadi single belum pernah menikah sama sekali, dan single parents ya. Jadi bisa jadi keduanya ya. Jadi kalau yang couple pun nanti juga bisa couple yang berpasangan pacaran atau berpasangan sudah berkeluarga ya, sudah suami istri. Jadi masing-masing ada dua ya. Jadi single yang benar-benar single, masih belum pernah menikah sama sekali, atau kamu single yang memang single parents ya, seperti itu. Nah, di sini saya melihat orang yang bakal datang itu orang yang sebenarnya sudah mapan ya. Secara pekerjaan dia bagus, boleh dibilang lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Jadi secara finansial pun dia juga bagus. Oke. Kemudian untuk masalah kesehatan ya, kesehatan untuk Taurus, saya melihatnya sih tidak terlalu ada masalah yang berarti ya. Ada sih beberapa gangguan di bagian-bagian tubuh kamu, di bagian-bagian tubuh tertentu, tetapi itu juga masih apa ya, katakanlah masih it's okay sih, masih worth it aja sih sebenarnya. Cuman nggak boleh dibiarkan ya, artinya nggak boleh dibiarkan begitu saja, karena kalau dibiarkan pun nanti takutnya dia akan merembet kemana-mana, walaupun mungkin awalnya hanya sepele dan kamu ngerasa masih it's okay kok, masih nggak masalah gitu loh. Tapi saya pikir harus tindak lanjuti ya. Artinya secara kesehatan nggak terlalu ada masalah gitu loh. Cuman ada beberapa atau satu atau dua gangguan yang harus kamu perhatikan di badan kamu, di fisik kamu. Oke ya. Jadi kurang lebih untuk yang single seperti itu, dan kita sekarang menuju untuk yang couple. Oke, kita shuffle kartunya untuk couple. Kita tarik energi untuk karir, keuangan, asmara, dan juga kesehatan untuk Taurus yang couple. Couple dalam hal ini berarti sudah berpasangan, baik berpasangan yang masih pacaran atau yang sudah punya suami atau istri ya. Jadi sudah terikat dalam perkawinan. Oke. Ada Knight of Wands, ada Seven of Cups, ada Six of Cups, ada The Sun, ada The Fool. Oke, teman-teman, untuk Taurus couple, berarti sekali lagi couple tuh yang sudah punya pasangan, baik yang masih pacaran maupun yang sudah berkeluarga. Di kartu kombinasi di sini yang pertama dan kedua, saya melihat untuk karir dan keuangan, secara kamu sudah cukup bagus sih untuk keuangan. Untuk karir bagus gitu loh. Karir bagus, keuangan juga cukup baik. Tetapi di sini ada energi di mana pesan dari energi alam semesta dari kartu tarot ini, saya menangkap sebuah pesan untuk Taurus yang couple. Kamu harus ada kesamaan di sini, tapi ini lebih ke, kalau di sini kan secara finansial keuangan masih kurang bagus ya. Ini sudah bagus sih, prinsipnya sudah bagus. Rezeki kamu sudah cukup baik, lancar gitu ya.
bagus, lancar gitu ya. Tetapi ada satu pesan yang tersirat di sini bahwa kamu harus mengembangkan usaha kamu. Kamu harus memperbanyak sumber rezeki. Artinya kalau sekarang misalnya hanya satu atau baru dua, kamu masih boleh mengembangkan ke hal-hal lain gitu loh. Artinya begini, perasaan-perasaan malas yang mungkin mendominasi kamu saat ini sepertinya harus kamu lepaskan dan kamu ubah energinya untuk menjadi sebuah energi yang lebih powerful. Ya, di sini ada kartu The Sun. The Sun di situ adalah apa ya? Boleh dikatakan seperti pesan bahwa kamu harus lebih bergairah, lebih energik, lebih bersemangat lagi karena ini kamu lagi bagus gitu loh. Kamu energinya bagus dibanding beberapa puluh tahun yang lalu mungkin. Sekarang kondisi dan situasinya jauh lebih bagus. Ya. Maka pesan dari energi yang saya tangkap, kamu harus apa ya istilahnya, jangan terjebak di zona yang nyaman. Sekalipun kamu bisnis sudah bagus, usaha sudah oke, di sini saya melihat bahwa kamu harus lebih terus mengembangkan karir, usaha maupun apapun bentuknya, yang jelas berhubungan dengan pekerjaan kamu dan pekerjaan berhubungan dengan keuangan. Di sini harus kamu kembangkan terus gitu loh. Karena apa? Saya melihat tanggung jawab kamu semakin besar ya, karena kamu tidak sendiri, kamu ada pasangan, ada juga bahkan nanti yang bagi keluarga sudah ada anak-anak segala macam. Kamu harus memikirkan ke depannya segala ya. Jadi untuk karir kamu harus nge-push lagi, jadi harus nge-booster dirimu sendiri untuk lebih move lagi, untuk lebih kenceng lagi, lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi gitu loh. Agar apa? Cash flow kamu akan lebih bagus lagi, jadi fast movingnya akan lebih bagus lagi supaya pendapatan, omset, dan rezeki kamu juga semakin besar, semakin bertambah. Itu yang saya bisa rasakan dari kartu pertama dan kedua. Terus kemudian ada Six of Cups, ini adalah asmara ya. Asmara, secara sih kamu saat ini merasakan apa ya, kayak semacam ketenangan, kedamaian. Karena satu sisi kamu sebetulnya sudah bisa mulai menerima keadaan dan berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kenyataan. Tapi ini masih dalam proses gitu loh, masih dalam proses. Artinya bahwa kamu masih harus terus belajar untuk membuang atau membangun apa ya, kayak tadi saya bilang. Jadi perasaan-perasaan positif, pikiran-pikiran positif itu harus terus dikembangkan ya. Terus harus ada beberapa hal yang harus kamu releasing juga terkait dengan emosi-emosi negatif yang masih menyertai kamu. Di asmara ini, meskipun kamu sudah punya pasangan, tapi kayak ada semacam kegelisahan yang tidak bisa kamu bohongi di sini. Tapi itu juga harus bisa kamu rilis ya, harus kamu bisa atasi agar kamu tidak terganggu dengan perasaan-perasaan atau emosi negatif yang tidak penting. Gitu. Jadi pasangan kamu di sini bisa dibilang apa ya, mencintai kamu banget. Bisa dibilang dia sungguh-sungguh, dia total banget sama kamu. Dan pasangan kamu di sini saya melihat sejauh ini dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang bisa kamu percaya, berusaha memperbaiki setiap saat ya. Meskipun kadang di sini kamu terlihat bahwa kamu egois ya, egois. Tapi Taurus ini termasuk orang yang tipe setia ya. Jadi kalau udah fokus pada satu orang, dia memang fokus, loyalitasnya juga tinggi gitu loh. Dia setia. Taurus itu setia. Terus kemudian kegairahan kamu tetap perlu ditingkatkan ya. Jadi ini ada harus beberapa yang kamu buang, releasing gitu. Perasaan-perasaan negatif, emosi negatif yang harus kamu buang saja, nggak usah disimpan karena itu bakalan bikin nggak enak di dalam hati kamu. Terus kemudian saya melihat di sini bahwa intinya kamu harus tetap bergairah, bersemangat karena dukungan dari pasangan kamu, meskipun mungkin saya kadang-kadang ada sedikit slack, ada sedikit miskomunikasi dan sebagainya, tapi so far sejauh ini sih dengan pasangan oke, nggak ada masalah ya, gitu loh. Jadi
Saya melihat pasangan kamu cukup mendukung segala sesuatunya, dan pasangan kamu juga cukup mengerti keadaan kamu, dan dia backup kamu, gitu ya. Jadi untuk yang belum menikah, saya pikir apa ya, ketika kamu udah ngerasa cocok, saya pikir nggak perlu ada lagi yang diragukan, nggak perlu lagi nunggu waktu terlalu lama. Tapi kalau memang kamu terasa kayak ada masih ganjalan-ganjalan, ya memang di sini harus kamu pertimbangkan, jangan buru-buru ambil keputusan untuk menikah. Itu buat yang couple tapi masih pacaran. Bagi yang sudah couple, saya pikir di sini memang tugas kamu adalah mempertahankan rumah tangga kamu. Bagi yang sudah berpasangan, yang sudah menikah, pertahankan rumah tangga kamu, karena di sini sejauh ini cukup bagus ya. Kalian itu udah banyak belajar dengan masa lalu, banyak belajar dengan peristiwa-peristiwa yang pernah kamu alami di situ, sehingga di situ kamu sepertinya orang yang semakin, ya bisa dibilang sorry kesenggol, ya cukup tenang ya, meskipun kadang-kadang ada hal-hal yang bikin kamu tuh bete, emosi dan sebagainya. Oke, terus kemudian untuk masalah kesehatan bagi Taurus yang couple, sejauh ini bagus, nggak ada masalah. Sejauh ini bagus, nggak ada masalah. Tetapi di sini tetap kamu menjaga atau perlu menjaga stamina tubuh, gitu kan, dengan mengkonsumsi vitamin, gitu kan, mengkonsumsi multivitamin ataupun kayak vitamin C, vitamin B dan sebagainya, gitu kan. Terus ya intinya nggak hanya multivitamin, tapi juga konsumsi sesuatu yang bisa ngebooster imun tubuh kamu juga. Dan yang penting untuk kamu, agar kesehatan kamu tetap bagus dan terjaga, kamu jangan lupa untuk olahraga ya. Sepertinya saya melihat kamu kemarin masih memerlukan atau butuh olahraga lebih ini lagi, harus dirutinkan lagi. Intinya olahraga harus kamu rutin ya, harus rutin, walaupun olahraga ringan gitu kan ya. Ringan tuh apa? Nyapu, ngepel gitu. Itu juga ringan. Loh iya, nyuci mobil atau nyuci motor atau nyapu, ngepel itu juga termasuk olahraga juga gitu. Jadi jadikan kegiatan itu sebagai kegiatan untuk olahraga dan cari keringat. Tapi secara khusus kamu juga harus harus olahraga ya, entah itu jogging atau jalan cepat ya, jalan sehat, cari keringat dan sebagainya. Nggak perlu yang berat-berat ya. Terutama apalagi buat kamu yang sudah secara usia mungkin sudah middle up ya, sudah dewasa ke atas. Begitu teman-teman. Oke ya, mudah-mudahan bacaan ini bisa bermanfaat buat kamu dan bisa memberikan motivasi juga buat kamu Taurus dan juga crosswatcher. Pada intinya saya mencoba untuk memberikan bacaan-bacaan yang sifatnya memotivasi ya, tapi juga sekaligus memberikan warning apabila ada hal-hal yang harus kamu waspadai, karena bagaimanapun kita perlu dan butuh petunjuk-petunjuk agar langkah kita ke depan selalu aman, selamat, dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu, dan jangan lupa untuk subscribe channel Damar Aji agar terus berkembang, memberikan manfaat buat banyak orang juga ya. Itu, terima kasih, dan yang kepengen konsultasi langsung silahkan boleh chat ke WA yang tertera di deskripsi. Gitu ya teman-teman, salam sehat selalu, salam bahagia selalu, semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang dan barokah. Salam keajaiban, saya Damar Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.